Selamat jumpa kembali dalam video kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Untuk bilangan bulat, bisa kita lihat dulu secara pendahuluan dia. Kita buat di sini, kita tulis dengan judul bilangan bulat. Yang pertama, kita harus mengerti apa itu bilangan bulat. A. Pengertian. Selanjutnya kita lihat bilangan bulat adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut dengan angka. Misalnya 1, 2, 6, 0, -1, -4, dan sebagainya. Maka simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan tersebut disebut dengan angka. Inilah dia angka-angka tersebut dan sebagainya. Selanjutnya, untuk memudahkan kita dalam mempelajari bilangan bulat ini, kita bisa membuat dengan garis bilangan. Contoh, nol, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau dia ke sebelah kiri, -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Apabila kita memperhatikan bilangan di atas, maka bisa kita kelompokkan dia menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bilangan dari 0 sampai ke positif yang selanjutnya, yang lebih besar, sampai di sini kita buat contohnya sampai 4. Ini disebut dengan bilangan cacah. Bilangan antara 1 ke arah yang lebih besar, kalau di gambar ini sampai ke 4, ini kita sebut dengan bilangan asli. Dan bilangan dari -1 ke yang paling kecil sampai di sini, kalau di gambar ini sampai -4, ini disebut dengan bilangan bulat negatif. Maka apabila kita memperhatikan garis bilangan berikut ini, kita bisa membandingkan antara bilangan -2 dengan bilangan 4. Bilangan manakah yang lebih besar? Maka kita lihat sekali lagi antara -2 ini dengan 4, manakah bilangan yang lebih besar? Sekarang acuan kita adalah 0. 0, angka 4 ini berada di sebelah kanan dari 0. Ini. Angka -2 berada di sebelah kiri dari angka 0. Selanjutnya kita lihat -2 dan 4. Manakah yang berada di sebelah kanan antara -2 dan 4? Maka di sana angka 4 yang di sebelah kanan. Berarti angka 4 lebih besar jika dibandingkan dengan angka -2. Inilah cara yang pertama. Namun cara ini tidak efektif apabila kita gunakan dengan bilangan yang besarnya lebih banyak. Contoh,
1230 dengan 126. Manakah angka yang lebih besar? Kita bisa lihat. Kalau angka 126, angka ini disusun oleh 3 angka. Kalau angka 1230 disusun dari 4 angka. Maka mana penyusunan angka lebih banyak? Itulah yang paling besar. Jadi 1230 tersusun dari 4 angka, sedangkan 126 tersusun dari 3 angka, maka yang paling besar adalah angka yang disusun dengan 4 angka, yaitu 1230. Maka 126 lebih kecil daripada 1230. Inilah angka yang paling besar. 1230. Yang kedua, kita lihat 23.126 dengan 23.121. Apabila kita lihat kedua angka ini, yang pertama dan yang kedua, sama-sama disusun dengan 5 bilangan. Maka kita lihat dari satuannya yang paling besar, kita lihat angka 2, di bawahnya juga angka 2 sama. Selanjutnya angka 3 sama. Kita lihat ratusannya lagi. Ini sama. Kita lihat lagi puluhannya sama. Ini dia yang membedakan. Jadi yang lebih besar antara 6 dan 1 adalah 6. Maka yang lebih besar adalah 23.126 jika dibandingkan dengan 23.121. Inilah dia tentang penjumlahan dari tentang membandingkan besaran dari bilangan bulat. Yang kedua, kita masuk ke dalam prinsip-prinsip penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan. Baik, yang pertama kita langsung saja kepada contoh. 2 ditambah dengan 4 sama dengan. Saya melogikakan soal ini. Apabila saya mempunyai 2 jambu ditambah dengan jambu yang saya terima dari kakak saya yang berjumlah 4. Maka 2 jambu ditambah dengan 4 sama dengan 6. Ini mungkin masih dalam bentuk yang sederhana. Yang kedua, 3 dikurang 2 sama dengan, logikanya, saya mempunyai 3 baju dan saya berikan 2 dari baju saya ini kepada orang lain. Artinya 3 dikurang 2, 3 baju itu saya kurangi dengan 2 baju yang saya berikan kepada orang lain, maka jumlahnya sama dengan 1. Soal yang ketiga, bentuk yang ketiga. Minus 4 dikurang dengan 1 sama dengan, saya mempunyai utang 4. Saya kurangi lagi utang saya itu. Utang saya itu saya kurangkan lagi. Artinya di sini
Dengan arti kalau dia negatif, ini negatif dikurang dengan 1, maka ini bisa kita andaikan dia utangnya itu bertambah. Maka menjadi minus 5. Yang keempat, 8 dikurang minus 1. Ini bisa kita lihat, dia bentuknya seperti ini. Bisa kita logikakan ini. 8 dikurang 1. Maka ini soal seperti ini sama dengan 8. Ini 2 tanda negatif. Ini bisa diubah dengan tanda positif apabila dia saling berdekatan. Tambah 1 sama dengan 9. Yang kelima, minus 2 dikurang minus 4. Ini kita lihat hampir sama dengan soal nomor 4 tadi. Artinya ini tanda ini berubah, tapi tanda yang di depan tidak berubah. Minus 2, negatif menjadi positif 4, sama dengan, jawabannya sama dengan 2. Inilah tentang bilangan bulat khususnya dalam penjumlahan dan pengurangan. Maka untuk anak-anak kami mohon diperhatikan, inilah yang menjadi tugasnya. Baik, sekian dan terima kasih.